got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, call out that 3 guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati dari kelas 223C Manajemen yang akan memaparkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang penempatan pegawai. Adapun pengertian penempatan pegawai, yaitu penempatan pegawai merupakan aktivitas pemberian tugas maupun jabatan baru pada seorang pegawai dalam rangka untuk menempatkan pegawai pada posisi kerja yang sesuai. Kemudian, dalam penempatan pegawai memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memperkenalkan struktur organisasi serta yang namanya tata kerja. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menyampaikan bentuk kebijakan organisasi dan praktek-praktek pelaksanaan program yang strategis. Kemudian yang ketiga, yaitu penyampaian informasi tentang benefit dan servis. Kemudian yang keempat, yaitu terkait pendaftaran program benefit. Dan yang kelima, memperkenalkan bentuk dokumen-dokumen kepegawaian. Dan yang keenam, menyampaikan informasi tentang visi misi organisasi. Dan yang ketujuh, yaitu penempatan harapan-harapan atau tujuan pegawai. Kedelapan, saling memperkenalkan rekan-rekan kerja. Dan yang kesembilan, pengenalan fasilitas kerja dalam lingkungan organisasi. Dan yang kesepuluh, memperkenalkan bentuk tugas-tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Kemudian adapun masalah dalam kepegawaian yang sering dialami, yaitu yang pertama, efektivitas. Efektivitas penempatan harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan tersebut, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi. Kemudian yang kedua, yaitu tuntutan hukum. Selama ini, hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Dan yang ketiga, pencegahan separasi atau PHK. Ketika Departemen Sumber Daya Manusia dapat mencegah perubahan kehilangan sumber daya manusia yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan itu tidak akan hilang. Kemudian, hukum dan kebijakan dalam penempatan pegawai merupakan aspek penting yang mengatur proses penempatan pegawai agar berjalan sesuai dengan prinsip, hukum, dan etika. Beberapa poin yang relevan termasuk yaitu yang pertama, anti-diskriminasi. Hukum melarang diskriminasi dalam penempatan pegawai berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, atau disabilitas. Kebijakan harus memastikan bahwa penempatan berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi. Kemudian yang kedua, hukum ketenagakerjaan. Ketentuan hukum terkait jam kerja, upah, cuti, dan hak-hak lainnya yang harus dipatuhi dalam penempatan pegawai. Kemudian yang ketiga, transparansi dan keadilan. Kebijakan harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan dalam proses penempatan pegawai, memastikan bahwa seleksi dan penempatan dilakukan secara adil dan objektif. Kemudian yang keempat, yaitu peraturan internal organisasi. Kebijakan internal perusahaan atau institusi terkait dengan penempatan pegawai, proses prosedur rekrutmen, rotasi jabatan, atau klausul kontrak kerja. Kemudian yang kelima, perlindungan hak pegawai. Kebijakan harus memastikan bahwa hak-hak pegawai dilindungi, termasuk hak untuk mendapat informasi, pemenuhan hak cuti, dan keamanan kerja. Kemudian yang keenam, kebijakan pengembangan karir. Strategi pengembangan karir yang jelas dan adil untuk pegawai, termasuk promosi, pelatihan, rotasi jabatan, dan kesempatan pengembangan lainnya. Penting untuk organisasi memahami dan mematuhi sebuah peraturan hukum serta mengimplementasikan kebijakan yang memastikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak pegawai dalam proses penempatan mereka. Bagaimana jika dalam penempatan terjadi yang namanya konflik? Konflik dalam penempatan bisa diatasi dengan berbagai cara, mulai dari komunikasi yang efektif antara pihak yang terlibat,
mencari solusi kompromi, hingga melibatkan mediator atau penengah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Penting untuk tetap tenang, mendengarkan dengan baik, dan berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, ketika kita ditempatkan dalam suatu posisi, itu bukan hanya tentang jabatan, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya untuk memberikan nilai tambah bagi diri sendiri, organisasi, dan orang-orang di sekitar kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.